Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mata pelajaran bimbingan dan konseling akan membahas mengenai bakat. Nah, untuk mengawali pertemuan kita, silakan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan dicatat sebagai tambahan amal baik. Berdoa dipersilahkan. Nah, pada pertemuan kali ini silakan dicermati apa itu pengertian dari bakat. Bakat itu lebih mengarah pada kemampuan bawaan yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia, yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Ingat, jadi bakat itu adalah kemampuan bawaan, masing-masing orang bisa berbeda. Yang harus dipahami di sini, sekalipun seseorang individu itu terlahir kembar misalkan, belum tentu bakat yang dibawa itu sama, karena Allah bisa saja menganugerahkan yang berbeda. Berikutnya kita akan melangkah pada konsep. Konsep di sini kalau sampean sering mendengar, ada yang mengartikan minat dan bakat itu sama. Sebenarnya berbeda dan memang sangat berbeda. Tapi kenapa harus digandengkan? Nah, itu ada sebuah konsep juga bahwa ketika sebuah bakat diketahui, biasanya minat itu akan mengarah ke sana. Nah, tes psikologi pun itu juga akan melakukan tes bakat dan minat. Jadi tidak sendiri tidak bakat sendiri, minat sendiri tidak, karena peruntukannya setelah tahu bakatnya, arah minatnya kemana, akan lebih mudah untuk mengembangkan seseorang. Kita kembali, yang disebut dengan minat itu adalah ketertarikan. Namanya minat ya, tertarik dan ingin mengetahui serta mempelajari lebih. Kalau bakat, kembali ke yang tadi, kemampuan bawaan yang masih bisa dilatih. Saya harap dua konsep ini dipahami dengan baik, karena kita akan melangkah pada step berikutnya. Lalu bagaimana cara mengenali bakat diri secara mandiri? Ingat, secara mandiri tanpa alat tes. Kalau memang kepingin yang lebih mudah, sebenarnya di luaran banyak alat tes psikologi yang memang digunakan untuk mengetahui di mana bakat dan peminatan sampean. Ini saya bagikan tips yang mudah untuk sampean lebih awal mengetahui bakatnya sampean masing-masing. Yang pertama, temukan hal yang paling sampean sukai. Dari sekian banyak hal apapun, itu pasti ada yang paling disukai. Yang mana yang paling disukai? Satu, temukan itu dulu. Dua, sampean harus mengetahui mana hal yang menurut sampean itu gampang, tapi menurut orang lain itu susah. Atau sebaiknya, orang lain itu bilang itu susah, tapi bagi sampean itu gampang. Contoh, beberapa anak kesulitan dengan bahasa Inggris, tapi bagi sampean itu mudah. Bahkan sampean hanya dengan 1 kali belajar sudah paham. Ada lagi yang berhitung itu sangat mudah bagi sampean, beberapa orang merasa kesulitan. Tadi saya ulangi, 1, temukan yang paling sampean sukai. 2, temukan yang paling gampang menurut sampean tapi susah bagi orang lain. Yang ketiga, sampean nyaman dan berkembang dengan hal yang sampean lakukan. Sebuah bakat itu akan menuntun pada kenyamanan dan kemampuan berkembang lebih. Contoh, seseorang yang suka dengan bahasa, dia akan menikmati sekali ketika diminta mengarang puisi, mengarang cerpen, diminta untuk menulis, itu suka. Seseorang yang memiliki bakat kinestetik misalkan, suruh tenang juga tidak akan bisa. Dia akan berhubungan dengan hal-hal yang bergerak, dirinya harus bergerak. Beda lagi dengan teman-teman yang suka matematika, apapun dihitung. Jadi tahu sesuatu gitu, konsep pertamanya dia kan pasti akan hitung. Ini kalau misalkan dibeginikan bagaimana ya? Kalau dihitung 5 tahun ke depan berkembang jadi berapa? Nah, itu akan menunjukkan bakat sampean. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengenali bakat dalam diri sendiri, ketahui apa yang paling sampean sukai,
apa yang menurut sampean gampang tapi justru sulit bagi orang lain. Dan yang terakhir, sampean nyaman melakukan hal tersebut. Itu suatu ciri-ciri sampean mengenali apa yang menjadi bakat dirinya sampean. Secara mandiri sampean sudah tahu. Berikutnya, lalu apa manfaat mengenali bakat lebih dini, lebih awal? Tentu ada banyak manfaatnya. 1, arahnya lebih jelas. Maksudnya, sampean tahu ada beberapa bakat yang dimiliki seseorang. Ada orang yang memiliki bakat lebih dari 1. Ada juga yang mungkin belum tahu bakatnya ada di mana. Setelah tahu, dia akan ngerti, oh bahwa arah saya di sini. Saya akan lebih optimal kalau ada di sebelah sini. Begitu juga dengan mengembangkannya. Oh, saya akan melatih di sini. Namun, jangan lupa bahwa dalam sebuah proses itu nanti juga akan ada kesulitan dan lain sebagainya. Tapi ketika sampean sudah tahu di mana bakatnya, sampean tahu bagaimana melatih dan mengembangkannya, minimal sampean akan bisa mengurangi tingkat kegagalan. Yang terakhir, potensi sukses sudah pasti lebih besar. Contoh di sini, seseorang yang mengetahui bakat dirinya bahwa dia itu suka dengan permainan yang melibatkan fisik, bola misalkan. Oh tahu nih, saya berarti harus mengoptimalkan untuk latihan main bola. Fokusnya di sana. Latihan, ikut klub, serius. Berikutnya, seseorang yang sudah terbiasa badannya dilatih untuk olahraga, itu kan dia akan sudah termindset pola hidupnya lebih baik, lebih sehat, latihannya lebih banyak. Nah, otomatis badannya lebih siap. Yang terakhir, potensi suksesnya juga akan lebih besar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, seseorang itu dipastikan akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang diimpikan. Level dalam berproses untuk mengenali apa yang disebut dengan bakat, kemudian dikembangkan, karyakan, dan harus memberikan manfaat. Contoh, punya hobi menggambar, tahu bahwa sudah mengetahui kalau hobinya menggambar, dikembangkan dengan cara berlatih. Harus ada ilmunya. Jadi jangan lupa mengembangkan segala sesuatu itu ada ilmunya, ada gurunya. Berikutnya, karyakan. Sampean harus mau mencoba, harus melatih dirinya sampean untuk membuat banyak karya. Dan nanti ketika karya itu sudah sampean publikasikan, harus bisa memberikan manfaat minimal untuk dirinya sampean sendiri. 1, kepuasan dirinya sampean. 2, orang-orang di sekitar sampean. Ini yang disebut dengan naik level dalam berproses untuk mengenali bakat masing-masing secara mandiri. Dikenali, dikembangkan, dikaryakan, dan harus memberikan manfaat. Oke, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ada 8 kecerdasan majemuk. Namun sebelum itu saya ingin tahu dari awal dulu, ada nanti saya siapkan di Google Form, diisi seperti apa sih bakatnya sampean itu. Yang kedua, setelah diisi Google Formnya, di screenshot pada bagian akhir pengisian, terus diupload ke GCR. Kita akan punya pembahasan yang lebih seru untuk pertemuan mendatang. Saya harap semua orang mengisi, akan saya bantu seperti apa sampean menemukan bakatnya sampean dan bagaimana cara mengembangkannya. Ingat bahwa bakat itu adalah berkah yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan cara terbaik untuk mensyukuri bakat sampean adalah mengembangkannya dengan jalan kebaikan. Tadi jangan lupa dilatih, dikaryakan, dan harus bermanfaat. Ingat, setiap kalian yang telah dibekali berkah itu, berkah berupa bakat, segera ditemukan dan dikembangkan. Kita sampai pada penghujung pertemuan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.